Oke, selamat siang teman-teman. Boleh saya hai? Halo, Halo, saya lagi sama Mason. ya, Mason nih umur berapa tadi? 12 ya? 12 Sekolah di mana Mason? di SMP Santa Maria. Santa Maria. Ya, Oke, oke. So teman-teman, Mason ini lagi mau belajar. Saya juga belajar sih pastinya gitu ya. Dan kita akan melakukan interview. Jadi ini kayaknya interviewer saya yang paling muda ya. belum 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 pernah interviewer semuda Mason gitu. Tapi anyway teman-teman, suara saya bisa didengar jelas nggak? Cek one, cek two. Bisa didengar clear kah? Anyway, jelas. Oke. So, Mason boleh introduction dulu dong buat penonton aku. oke. Jadi nama lengkap saya itu Mason Aful Setiawan. Aku umur 12 dan saya sekolahnya di SMP Santa Maria Jakarta. Tetapi saya itu sekolahnya Katolik, tetapi saya beragama Islam. Oke, so kita mau ngobrol apa? Tentang agama Islam. Oke, siap. Oke, gimana Mason? Jadi aku sih ada beberapa pertanyaan Ya, untuk Bapak. jangan manggil bapak dong, kakak. Kakak, Ah, oke iya. kakak. Kan kita tuh nggak jauh beda sebenarnya umurnya ya. Aku cuman 2,5 kali lipat lah ya. Oke, gimana Mason? Jadi ada pertanyaan satu itu, dapatkah kakak Ya, memberikan penjelasan singkat mengenai esensi dan tujuan utama agama Islam? esensi dan tujuan utama agama Ya, Islam. Oke, ini pertanyaannya berat banget ya. Oke, saya mungkin karena ini kan pertanyaannya esensi ya, Mason ya. esensi ya. Jadi gini, Islam itu secara kata, secara bahasa, Ya. itu artinya total surrender, berserah diri gitu. Nah, jadi orang yang Islam itu adalah orang yang memiliki kesadaran diri untuk bisa menyerahkan dirinya pada hidup. Artinya gini, ketika seseorang bisa menerima hidupnya, simple gini aja. Banyak orang yang suka komplain, Benar. marah-marah terhadap realitas yang terjadi. Heeh. Pengennya 10, adanya 5, malah marah. Pengennya kuning, adanya hitam, marah. Gitu ya. Nah, ketika seseorang sulit menerima realita, nah dia berarti belum Islam sebetulnya. Oke? Jadi kalau dalam perspektif ini, Islam itu kan identik dengan Allah. Nah, jadi Islam artinya adalah orang yang berserah diri kepada Allah. Nah, Allah itu pasti memberikan kepada kita tuh yang terbaik gitu. Terbaik, ya. What the best. Oke? Nah, Oke. once kita bisa nerima apa yang diberikan oleh Allah kepada kita yang terbaik, penerimaan itulah yang disebut Islam gitu. Gitu, Mason. Wah, Dapat nggak? dapat. Aku kasih contoh ya. Mason hobinya apa? Nyanyi. Nyanyi. Misalnya Mason ikut idol. Misal, ya, let's say ya. Once Mason ikut idol, ekspektasinya pengen juara 1. Oke? Ya. Taunya juara 3. Taunya. Namanya. Nah, bisa kecewa nggak? Mungkin dong, ya kan? Karena pengennya ke 1 tapi ke 3. Nah, saat kita kecewa, berarti saat itu belum Islam. Oh, Tapi begitu dapat 3, oke, ini yang terbaik dan saya penting untuk memperbaiki lagi buat nomor 1, tapi saya menerima ketiga, itu namanya Islam. Oke? Oke. Nah, jadi ada 2. Orang beragama Islam belum tentu memiliki kesadaran Islam. Karena kalau orang beragama Islam, dia mungkin melakukan ritual sholat, puasa, umroh, haji, tapi dia banyak rejecting life. Dia melakukan ritual Islam, tapi belum menjadi orang Islam. Oke? Oke. Sip, itu dulu. Oke. Yang pertanyaan 2, bolehkah kakak ceritakan sedikit tentang latar belakang kakak dan bagaimana perjalanan kakak dalam memperdalam agama Islam? Oke. Jadi kalau mau jawab nomor 2 agak lengkap, kita akan selesai interviewnya besok sih ya. Lama banget. Panjang soalnya. Oke, jadi gini Mason. Saya belajar Islam ini
kan saya terlahir Islam ya. Jadi dari lahir ibu saya, bapak saya udah ngajarin tentang sholat itu apa, puasa itu apa gitu. Cuman Mason harus tahu bahwa apa ya, saya sudah meneliti ini lebih dari 14 tahun. Oke, jadi saya banyak mendatangi tempat dari ujung Sumatera sampai ujung Sulawesi gitu, untuk meriset bahwa seberapa besar orang mengerti tentang agamanya. Jadi gini Mason, maaf ya, banyak orang yang sholat tapi nggak ngerti isinya apa, bacaannya nggak ngerti, Oh, ya. Banyak orang yang baca Quran tapi nggak ngerti isinya apa. gitu. Oh iya. Ketika dia baca Alif Lam Mim Zalikal Kitabul La Raiba Fihi Hudal lil Muttaqin Shadaqallahul Azim, dia cuma membunyikan tapi tanpa mengerti. Karena kan yang dibaca bukan bahasa kita. Betul nggak? Betul. Kebayang nggak Mason membaca sesuatu yang Mason tidak mengerti, kira-kira bisa merubah perilaku nggak? Nggak mungkin. Betul nggak? Betul. Nah, itulah kenapa saya pengen mempelajari ini, karena saya merasa bahwa kok di Indonesia banyak orang yang agamanya Islam, tapi korupsinya banyak. Aneh nggak? Aneh. Aneh. Kenapa justru malah di negara-negara yang orang Islamnya nggak banyak, tapi tingkat kriminalitas rendah misalnya. Mason tahu ya, negara paling Islami nomor 1 di dunia sekarang, Ya. tebak di mana? Eh, Just guessing aja. Indonesia. Bukan. Indonesia rankingnya 62. Wah, Nomor 1 negara paling Islami itu Denmark. Denmark. Padahal orang Islamnya nggak banyak. Ya banyak lagi. Betul? Betul. Tetapi ajaran Islamnya terjadi di situ. Tingkat korupsinya rendah, tingkat kriminalitasnya rendah. Wah, Berarti kan harusnya orang yang Islamnya banyak di satu daerah, harusnya ini dong, terus korupsinya kecil dong. kecil, iya. Tapi di Indonesia, Banyak. Pak Haji banyak ya? Bu Haji banyak, korupsi banyak. Berarti banyak menggunakan agama, menjadi agama Islam, tapi belum dalam tanda petik mengerti Islam itu apa gitu. Kan banyak yang berantem sekarang. Beda agama ribut. Beribut. Betul nggak? Betul. Beda sedikit. Kalau di Islam tuh ada namanya mazhab. Mazhab itu aliran lah ya, kita sebut aliran, bisa berantem gitu. Nah, jadi hal-hal yang ingin membuat saya belajar, karena kenapa sih ini terjadi kekeosan bahwa orang Islam di Indonesia banyak tapi kok nggak Islami gitu. Oh, Gitu Mason. Nah, itu, dan saya sudah lakukan ini hampir sekitar 14 tahun lah sampai hari ini gitu. Gitu. ya. Juga untuk nomor 2 ada pertanyaan. Ya. Apa yang menginspirasi kakak untuk menjalani peran sebagai salah satu tokoh agama? Saya sih kalau disebut tokoh agama kan terlalu gimana gitu ya, cuman pembelajar aja ya. Ya. Yang menginspirasi adalah gini, saya sangat mencintai pendidikan Mason. Bahwa sebuah negara kalau pengen maju, salah satunya adalah bagaimana memperbaiki sistem pendidikan, betul nggak? Betul. Karena kalau pendidikannya nggak bagus, bagaimana akan memproduce sesuatu yang lebih baik, karena salah satu intinya adalah bagaimana pola pendidikan yang baik. Nah, saya melihat bahwa pola pendidikan agama di Indonesia itu cuman hafal gitu. Jadi sekarang tuh kalau dites hafal 1 juz, hafal 2 juz, selesai. Pertanyaannya, hafal itu adalah level paling rendah dalam sebuah pembelajaran. Sekarang Mason hafal semuanya. Tapi Mason bahkan tidak mengerti bagaimana bisa melakukan, betul nggak? Betul. Nah, jadi saya punya visi pada saat pertama kali belajar, gimana ya caranya orang yang religius, orang Islam di Indonesia, bukan hanya rajin bunyi Quran, bukan hanya rajin sholat, tetapi mengerti apa yang dilakukan, gitu. Karena kan kita beragama Islam itu tidak memilih, betul nggak? Mason nggak milih, saya juga nggak milih. Jadi auto kan, diwariskan. Nah, ketika diwariskan tapi tidak mempelajari, maka agama ini tidak menjadi sebuah the way of life gitu. Nah, jadi saya pengen banget bukan merubah sih ya, melakukan sebuah transformasi yang asalnya agama hanya menjadi sebuah identitas, tetapi menjadi sebuah lifestyle gitu. Islam tuh bukan hanya aku KTP-nya Islam, pakai peci, pakai baju putih, tapi kehadiranku bermanfaat untuk banyak orang. That's the goals gitu. Gitu kira-kira. Oke? Oke. Jadi kita langsung ke nomor 3. Boleh. Kegiatan
yang kakak ikuti atau pimpin ini biasanya dilaksanakan di mana? Apakah ada tempat tertentu yang menjadi pusat kegiatan agama ini? Oke, kalau kegiatan tuh saya banyak sekali kelas-kelas. Oh, Salah satunya kelas online yang kita suka belajar bareng di TikTok nih. oh, Ya, jadi kita hampir tiap hari kita belajar online, belajar bareng-bareng di online gitu. Itu satu. Yang kedua, kalau yang rutin itu setiap 1 bulan 2 kali ada di Masjid Raya Pondok Indah. Gitu, di Masjid Raya Pondok Indah. Nah, ada schedule yang private class gitu. ya. Itu hampir tiap hari, 1 hari at least sekitar 3 atau 4 pertemuan. Antara 2 online atau 2 offline, atau 1 online, 2 offline, macam-macam lah ya. Jadi kelas yang mungkin sekarang yang lagi saya jalani lebih dari sekitar 40 kelas lah. Gitu, Mason. Termasuk yang kalau ada undangan kan, Ya. undangan terus kita diskusi gitu, kita belajar gitu. Nah, jadi jadwal-jadwal rutin 99,9% ada di Jakarta. Sekarang sekitar 60-70% offline, 40% online. Gitu. Jadi lebih banyak ke offline. Lebih banyak offline. Setelah pandemik, offline sekarang lebih banyak. Pas pandemik 100% online. Iya. Gitu. Oke, nomor 4, apa nama kegiatan atau program yang kakak kelola dan apa tujuan utamanya? Oke, aku punya satu program namanya rata-rata tuh podcast. Podcast. Rata-rata podcast. Podcast yang paling aku awal duluan lakukan itu namanya Dialog Positif. Dialog positif. Nah, itu Dialog Positif. Itu ada di YouTube ya. Terus kalau Mason tahu SEA Today, itu salah satu channel punyanya Telkom. Saya punya beberapa program di situ namanya Tabula Rasa. Tabula Rasa. Dan Ruang Makna. Nah, itu 2 itu program yang ada di yang ada di SEA Today. Nah, kita juga punya satu kanal yang namanya SAY Inspiratif. SAY. Say Inspiratif. Itu ada judulnya namanya Dialog Positif Plus. Dan 3 Fakir. 3 Fakir. Jadi saya punya 2 teman lagi, namanya Bang Dame sama Mas Sony. Kita bikin program bareng namanya 3 Fakir. Nah, tujuannya apa? Tujuannya kita memberikan kita sama-sama menyediakan ruang untuk orang-orang mau belajar gitu. Gitu. Karena kan kalau sekarang ruang belajarnya banyak ya. Banyak. Jadi gini, Mason tahu nggak? Kalau saat ini sekarang itu di manusia modern ini kita itu semuanya lagi kelebihan informasi. Betul. Orang tua kita zaman dulu mau tahu sesuatu tuh susah karena internet belum semasif sekarang. Iya. Nah, jadi gini Mason, kalau hari ini orang masih bodoh, emang dia nggak milih pinter aja, betul nggak? Betul. Padahal si informasinya udah banyak gitu. Nah, salah satu yang pengen saya lakukan adalah, yang selalu saya lakukan adalah menambah kantung-kantung informasi di mana orang mau belajar di kantung-kantung informasi itu gitu. Gitu, Mason. Keren sih. Oke? Keren. Baik, mantap. Nomor 5, apa manfaat utama yang bisa diperoleh oleh mereka yang ikut serta dalam kegiatan ini, baik dari segi spiritual maupun sosial? Manfaat utama, kita langsung nanya ke penonton nih ya. Ah, Nah, kan supaya jawabannya objektif, betul nggak? betul. Oke, teman-teman yang suka nonton kita belajar, mau itu di 3 Fakir, mau itu kita lagi live gitu ya, mau itu di rest area, Mason nanya bagi para penonton, apa sih manfaat dari teman-teman kalau ikut belajar bareng? Boleh typing nggak? Nah, tuh nomor 1 banyak banget katanya. Tar Mason kita gedein ya. Cuing, tuh. Tuh, 1 katanya ya. Lebih cerah dan sadar katanya. Oh iya, aku juga punya program, itu khusus guru sama orang tua, namanya Ruang Cerdas. Ruang cerdas. Ruang cerdas untuk membangkitkan atau belajar tentang kesadaran untuk para guru dan orang tua gitu. Tuh kita lihat lagi ya. Tuh, lebih berkesadaran dia bilang. Jadi lebih sadar dan paham. Jadi lebih self love,
naikin kesadaran dari arti Islam, lebih melek tuh katanya. Ya. Merubah sudut apa sih? Nah ini memang agak suka aneh orang-orangnya ya, jadi kita memaklumi aja ya. Oh lebih self love katanya gitu. Self love. Lebih fokus ke dalam diri, lebih mengenal diri gitu. Banyak O-nya gitu. Nah mungkin teman-teman ada yang lebih saya tuh tiap hari juga kita punya program namanya rest area ya. Rest area. Jadi kita sering ngangkat orang untuk diskusi. Jadi ada yang asalnya marah-marah banget, sekarang jadi lumayan gak marah gitu. Ada yang asalnya nggak akur gitu ya sama keluarganya, sekarang lebih better gitu. Gitu. Jadi lebih mencintai diri tuh. Bisa buat tenang hati, pikiran dan perasaan tuh gitu. Itu kira-kira jawaban-jawaban yang mungkin bisa langsung diterima atau bisa langsung diceritain dari teman-teman yang suka belajar bareng Mason. Gitu. Dan harapannya nanti di umur-umur Mason, pembelajaran ini adalah pembelajaran yang udah common gitu. Bahwa consciousness gitu ya. Kita sebagai manusia, humanity, itu harapannya di angkatannya Mason, di teman-temannya Mason, ini udah jadi sesuatu hal yang habitual gitu. Gitu sih. Lebih udah kayak terbiasa. Udah terbiasa. Udah nggak harus lagi berantem agama beda ribut misalnya. Gitu ya. Apa berantem masalah keyakinan gitu misalnya. Kan itu kan sebetulnya nggak terlalu penting gitu. Tapi bagaimana yang terpenting adalah kita bisa berkolaborasi untuk menciptakan kebaikan yang lebih baik gitu. Betul nggak? Betul. That's it. Gitu. Nah itu jadi contoh-contoh jawaban-jawaban dari teman-teman kita mengendalikan emosi. Ya kan? Berarti orang yang ngejawab ini dulunya emosian banget. Nah sekarang mungkin lumayan terkendali, mungkin ya. Nah itu misalnya gitu. Gitu. Jadi semakin enjoy hidup tuh. Ini keren banget tuh jawabannya. Nah, berarti sebelumnya dia nggak enjoy hidupnya ya. Pusing gitu. Stres. Sekarang mungkin pura-pura aja sih kayaknya ya. Mungkin ya. Mungkin. Makasih. Nah ya, jadi dapat jawaban objektif ya. Bukan saya yang bicara, tapi ini adalah teman-teman yang ini adalah teman-teman yang sekarang, yang bukan sekarang sih, yang at least kita punya audiens sekitar 600 orang. Jadi kalau populasinya 600, kita ambil data 10%, kayaknya it's valid gitu. Gitu ya. Kalau penelitian kan at least 10% dari populasi ya good quality answer gitu. Itu sih. Gitu. Makasih ya teman-teman ya udah jawab. Makasih. Sekarang kita ke nomor 6. Ya. Apa saja tantangan atau kendala yang kakak temui dalam mengorganisir atau mengajak orang atau para remaja untuk ikut serta dalam kegiatan ini? Iya, tantangannya gini Mason. Sesuatu hal yang menarik, ya. Kalau tidak dikomunikasikan menarik, maka orang tidak akan tertarik, betul nggak? Betul. Yes. So, tantangan terbesar buat saya adalah bagaimana saya mencari bahasa yang tepat, bagaimana saya mencari kemasan yang tepat, bagaimana saya mencari community yang tepat untuk bisa menyampaikan ilmu ini gitu. Jadi saya selalu belajar, kan Kak Abu sama teman-teman yang ada di TikTok, bahasanya Kak Abu ke Mason sama bahasanya Kak Abu ke teman-teman di itu kan pasti beda. Iya. Ya kan? Iya. Karena kan ini yang nonton ini kan udah pada tua-tua nih. Ya udahlah ya, ini sih udah tinggal benaran lagi lah gitu ya kira-kira. Nah, tapi kan saya perlu untuk bisa membahasakan bahasa sama teman-teman di TikTok sama bahasa sama Mason. Kan Mason harus ngerti apa yang saya ceritain, betul nggak? Iya. So far ngerti nggak? Iya. Nah, itu saya belajar tuh. Dan untuk membuat orang mengerti itu kan berarti saya harus berlatih. Jadi saya harus berlatih 20-30 kali lipat daripada penonton. Karena saya penting banget untuk bisa mendapat ilmu supaya saya bisa menyampaikan jauh lebih mudah dan sederhana. Karena gini Mason, indikator parameter orang yang paham, dia pasti akan menyampaikan dengan sederhana. Jadi kalau ada orang ngomongnya muter, bulat gitu ya, berarti belum paham-paham banget gitu. Nah, so that's why kita belajar diulang-ulang supaya menyampaikan sesuatu jauh lebih bisa dimengerti oleh siapapun gitu. Itu sih Mason. Jadi tantangan terbesarnya adalah
bagaimana menyampaikan dengan bahasa-bahasa yang bisa diterima, yang mudah, tapi yang paling penting lagi bisa teraplikasi gitu. Maksud teraplikasi? Teraplikasi tuh gini, Mason sekarang tahu sesuatu, kalau cuma tahu tapi nggak dikerjain buat apa? Ya percuma sih. Percuma, betul nggak? Berarti Mason setelah tahu, gimana caranya saya membuat bahasa yang ternyata setelah Mason tahu, abis gini saya mau ngerjain deh gitu. Akhirnya jadi perilaku gitu. Akhirnya jadi manfaat gitu. Itu sih poinnya. Jadi tantangan terbesarnya kurang lebih bagaimana kita membahasakan dengan bahasa yang lebih mudah, bahasa yang lebih praktikal. Kita sebut praktikal itu artinya yang mudah dicerna dan bisa dilakukan gitu, Mason. Kan kadang Mason pernah dengar nggak ada orang ngomongnya muter, nggak ngerti gitu. Nggak ngerti. Bener nggak? Iya, gimana mau ngerjain orang omongannya aja nggak ngerti gitu. Itu sih poinnya. Gitu. Sama agak PR memang, Mason tahu nggak? Indonesia, rata-rata IQ-nya, orang Indonesia, itu 78,4. Tahu IQ gorila berapa? 70. Jadi rata-rata IQ kita sama gorila beda 8. Gila nggak? Gila. Kebayang nggak ngobrol sama gorila harus gimana? Dalam artian, ketika kita bicara dengan orang-orang IQ-nya rendah, berarti harus pelan-pelan nggak? Harus simple nggak? That's it. Itu tantangan yang paling besar. Kita harus kayak ngomong secara simple biar mereka ngerti. Betul banget. Bener banget. Bener banget. Dan mungkin Mason bisa jauh cepat lebih ngerti daripada berpendidikan kan. Daripada saya ngobrol sama anak 12 tahun yang mungkin tinggal di Sulawesi pedalaman. Kan itu saya harus belajar. Gimana cara nyampein ke anak ini gitu. Betul nggak? Nah, tantangannya adalah si multi perspektif tadi, ya balik lagi ya, itu sebuah tantangan adalah bagaimana menyampaikan pesan dengan bahasa kaumnya gitu. Bahasa orang yang saya ajak bicara. Itu sih, Mason. Nomor 7, apa yang membuat kegiatan ini berbeda dengan kegiatan agama lainnya? Tar dulu, kegiatan agama Islamnya atau kegiatan sayanya? Kegiatan saya. Nah, kita tanya lagi. Ya, kan mereka yang nonton ya? Oh iya. Maksudnya, kenapa mereka mau stay nonton? Kan pasti ada sesuatu yang berbeda. Oke, teman-teman gorila, teman-teman gorila salah ya, maaf. Teman-teman mau tanya juga nih, Mason tadi bilang, apa sih yang membuat pembelajaran kita berbeda gitu? Apa yang membuat berbeda dan mungkin manfaat perbedaan itu buat teman-teman seperti apa gitu? Karena bikin nyaman katanya Mason, itu satu. Bosen dengan dogma lama. Mason tahu dogma nggak? Dogma tuh gini. Dalam satu perspektif, ketika seseorang dikasih tahu harus A, kamu harus tapi nggak usah nanya-nanya lagi, harus aja. Harus kerjain gitu. Kerjain aja. Tapi no questioning di situ. Dogma adalah melakukan sesuatu tanpa understanding dan knowledge. Akhirnya melakukannya terpaksa gitu. Gitu intinya. Oke? Nah, maka lebih langsung praktek tuh. Mudah dimengerti. Mudah dipahami dan enjoy. Sesuai realitas. Santai tapi paham. Gitu. Cepat nyambung. Gitu. Nah ini menarik nih. Tidak membahas tentang dosa, surga, dan agama bukan ketakutan, misalnya. Masuk logika gitu. Nah, mungkin Mason bisa ngambil dari beberapa pernyataan-pernyataan teman-teman di sini untuk jawaban apa diferensiasinya gitu. Ya. Tapi Kak Abu punya satu menarik nih, Mason. Gini ya. Ini tolong dikunyah pelan-pelan. Sedikit lebih beda itu lebih baik daripada sedikit lebih baik. Maksudnya gimana? Sekali lagi ya. Nah, sedikit lebih beda. Oke. Itu lebih baik dari sedikit lebih baik. Contoh. Mason suka nyanyi. Kalau Mason pengen mengalahkan orang yang paling keren sekarang nyanyi secara kualitas, ya itu oke. Tapi kalau Mason punya uniqueness makes you better. Bener nggak? Betul nggak? Iya. Mason kalau ngedengerin orang nyanyi menarik gara-gara lebih baik atau lebih unik? Lebih unik. Unique. So more unique is better than more better. Gitu. Nah aku selalu menerapkan itu, Mason. Saya nggak pernah pengen lebih baik dari orang lain,
Tapi saya pengen menonjolkan otentik saya, perbedaan saya, ya itulah si Abu gitu. Dengan caranya, dengan metodologinya, dan saya selalu begitu saya mengikuti apa yang saya menjadi keotentikan saya pasti berbeda sama yang lain. Karena orang tidak mencari yang lebih baik, tapi nyari yang beda gitu. Gitu, kira-kira. Oke. Jadi berbeda itu penting. Dan berbeda itu kepastian. Maka kalau dalam hidup orang susah menerima perbedaan, Iya. pasti dia susah menerima kehidupan. Oke? Oke. Mantap. Makasih untuk jawabannya juga. Ya, makasih tuh kata Mason ya, teman-teman ya. Nah, ini jawabannya juga pada ngasal sih kayaknya ya. Nah, kayaknya. Oke. Nomor terakhir. Oh ya. Menurut kakak, bagaimana cara para remaja dapat menjaga dan mengembangkan iman mereka di tengah godaan dan tantangan kehidupan modern? Oke. Gini. Bagaimana kita masuk ke dunia modern tetapi kita tetap menjadi orang yang waras misalnya. Betul nggak? Betul. Oke. Kata kuncinya satu sih Mason. Tetaplah berlatih. Tetap berlatih. Berlatih. Karena kalau kita tidak melatih keimanan kita, kita tidak melatih diri kita tidak melatih skill kita, maka kita tidak terlatih. Oke? Karena nggak ada orang hebat di dunia ini. Yang ada orang yang terlatih atau tidak terlatih. Karena gini, banyak orang pengen jadi sukses, tapi dia nggak belajar bagaimana kebiasaan dia jadi sukses. Betul nggak? Betul. Karena yang membuat dia sukses itu bukan kehebatannya. Itu udah pasti sih ada. Iya. Tapi yang paling penting adalah kebiasaan dia tuh gimana sih? Apa yang dia lakukan tiap hari kok dia bisa seperti itu gitu? Bisa sukses. Bisa sukses. Betul nggak? Iya. Mason seneng nyanyi. Orang yang setiap hari latihan nyanyi 1 jam dan setiap hari nyanyi latihan 8 jam, kualitasnya beda nggak? Beda. That's it. Berarti kekuatan latihan kita itu sangat memengaruhi dalam konsistensi keimanan kita gitu. Nah, saya punya 3 rumus selalu, Mason. Rumus nih ya, untuk tetap menjadi waras dalam kondisi apapun, dan kita tetap menjadi sadar dalam kondisi apapun. Nomor 1, berhenti jadi orang pelit. Ya kita tahu ya, pelit itu kan berarti dia melekat. Berarti kalau orang pelit itu sulit untuk berempati, sulit untuk bermanfaat. Pengennya megang terus, pengennya dapat terus, nggak mau nolong. Udah pasti orang pelit itu nggak akan bahagia. Iya. Karena salah satu the purpose of life itu happiness, betul nggak? Betul. Finding happiness is kayak one of the biggest purpose in life. Betul nggak? betul. Nah, salah satu bagaimana kita menuju kepada happiness itu namanya adalah jangan menjadi orang pelit. Itu nomor 1. Yang kedua, control our ego. Ego itu kan perasaan pengen marah. Perasaan pengen, mau minum dulu? Iya. Oh, boleh? Iya. Nah, gitu. Santai aja, Mason. Sok, minum dulu. Ya. Oke. Better? You better. Oke. Nah, jadi 1, berhenti jadi orang pelit. Pelit ya. Pelit. Itu nomor 1. Yang kedua, kontrol ego. Jadi, belajar untuk tidak menjadi orang yang reaktif. Oh. Reaktif tuh gini, Mason. Kalau ada orang marah, aku ikut marah. Berarti aku terpancing oleh dia. Ada orang ngeselin. Aku marah. Berarti saya kepancing nggak sama ngeselin? Pancing. Yes. Padahal kan nggak harus marah. Nggak harus marah sih. Betul nggak? Betul. Jadi ketika ada pancingan datang, aku nggak harus merespon 100% terhadap pancingan itu gitu. Oh. Itu, jadi nggak usah kayak fight back gitu ya. Belum. Ketika nggak harus fight back, buat apa? Oh iya. Ya udah aja. Betul nggak? Betul. Karena ketika seseorang mengatakan kita jelek, itu datangnya kan dari dirinya. Bukan, Mason jelek loh, kan nggak langsung jadi orang jelek, bener nggak? Tapi ketika terpancing marah, maka aku jadi reaktif. Nah itu penting untuk melatih supaya kita tidak terpancing sama apapun yang datang dari luar. Itu yang disebut control our ego. Nah nomor 3, Mason, ini yang paling penting.
paling penting. Oh. Menjadi orang yang pandai memaafkan kesalahan orang lain. Forgiveness. Forgiveness. Ya. Karena kalau kita nggak punya skill memaafkan, pasti berat hidupnya. Dan akan banyak orang yang tidak mengerti kita. Jumlahnya lebih banyak daripada yang mengerti kita. Berarti stok permaafan itu harus banyak. Harus banyak banget. Harus banyak banget. Makanya penting untuk memaklumi, menurunkan ego, dan memaafkan. That's it. Once itu dilakukan, keep learning, jangan merasa bisa. Tahu Steve Jobs ya? Tahu. Dia yang bikin Apple, dia bilang gini, stay hungry, stay foolish. Kamu tetap lapar aja, tetap bego dalam artian bego di sini, bodoh di sini adalah sebanyak-banyak yang kita tahu, lebih banyak yang kita nggak tahu. Jadi keep on learning. Keep on learning. Karena dalam hidup ini semuanya dinamis, Mason. Semuanya berubah. Dan kalau kita tidak mengikuti perubahan, kita mati. Begitu stop kita beradaptasi dengan perubahan, kita selesai gitu. Karena yang akan abadi dalam hidup adalah perubahan. Nah kalau kita nggak mau berubah, nggak mau ngerubah cara pikir, nggak mau ngerubah bagaimana melihat hidup, nggak mau merubah bagaimana menghadapi masalah, kita akan stuck di level yang sama dan kita nggak bertumbuh gitu. That's the point. Gitu kira-kira. Juga untuk nambah nomor 8 pertanyaannya, apa nasihat yang kakak punya untuk mereka? Nasihatnya. Saya mau sedikit garis bawahi dari sini ya. Oh yaudah. Orang tidak akan berubah karena sering dikasih nasihat. Tapi orang berubah karena diberikan contoh. Contoh, example. Mason kalau dikasih tahu, kamu gini, tapi nggak dicontohin seperti itu, kan nggak akan berubah, betul nggak? Iya. Jadi kalau tadi dikata apa nasihat, saya nggak terlalu suka ngasih nasihat. Tapi mungkin kalau itu dijadikan kata-kata nasihat, kalau kita ingin merubah siapapun di luar diri kita lebih baik, berikanlah contoh diri kita jauh lebih baik dari siapapun itu gitu. Jadilah contoh yang baik, udah gitu aja. Be a sample. Gitu. Jadilah sampel, jadilah contoh, dan ketika kita mencontohkan, contoh adalah nasihat terbaik dalam hidup gitu. Memberikan contoh adalah nasihat yang terbaik. Contoh gini, Mason. Ada orang gini, kamu jangan marah-marah dong. Ngasih tahu ke anaknya. Ngasih tahu ke anaknya jangan marah-marah, tapi sambil marah-marah kan aneh ya? Iya. Itu kan berarti tidak memberikan contoh. Gitu. Maka bukan nasihat yang merubah seseorang, tetapi contoh yang baik yang akan merubah seseorang. Intinya gitu. Oke? Dan yang jauh lebih penting lagi adalah tetaplah rendah hati. Tetaplah rendah hati. Karena rendah hati adalah ibu untuk semua pengetahuan. Kalau kita nggak punya rendah hati, kayak intinya gitu ya. Intinya ada di situ. The mother of all knowledge itu adalah humble. Kalau aku udah ngerasa lebih tahu, maka aku kehilangan kesempatan untuk pengetahuan baru datang kepada hidupku gitu. Makanya humble itu penting sekali. Sepintar apapun, please be humble. Sekeren apapun, please be humble. Gitu. Karena pasti ada yang lebih keren dari kita. Ada yang lebih pintar dari kita. Ada yang lebih baik dari kita. Gitu. Itu sih. Kata kuncinya stay humble. Oke. Dan aman? Aman. Oke. Makasih. Terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih. Oke, so apa yang bisa Mason ambil pelajaran dari obrolan kita? Oh, jadi yang aku dapat dari ngobrolan kita itu, jadi kita harus tetap humble, rendah hati gitu. Terus jadi sebagai sampel untuk orang-orang gitu, harus yang rumus-rumusnya tadi apa? 1, gak pelit. Terus Kontrol ego. Memaafkan. Udah, itu yang paling penting. Oke? Alright. Terima kasih. Terima kasih. Berarti 12 tuh kelas berapa ya? 1 SMP. Oke. Ini tuh pelajaran agama?
agama. Suruh interview orang gini gitu. Iya. Keren banget sih. Belum pernah. Iya, belum pernah saya datang anak SMP menginterview untuk pelajaran agama di sekolahnya. Ini baru pertama kali loh. Beneran. Jadi teman-teman Mason juga lagi nyari orang-orang nih ya? Iya. Oke. Dari 5 agama. Oke. Wah, keren sih. Keren. Oke, aman Mason? Aman. Ya wes kalau begitu.